Coba deh bayangin sebuah boneka uji tabrak tapi bukan buat mobil, melainkan buat tank. Nah, berdasarkan proposal penelitian dari Universitas Telkom, kita bakal lihat gimana para insinyur ngebangun prajurit buatan yang super canggih. Ini jelas bukan mainan ya, tapi sebuah tiruan manusia berteknologi tinggi yang dirancang khusus buat pekerjaan-pekerjaan paling berbahaya. Gini, kendaraan lapis baja itu kan dirancang buat kondisi paling ekstrim. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita tahu kendaraan itu benar-benar aman buat prajurit di dalamnya? Gimana kita bisa ngukur apa yang bakal mereka rasain tanpa harus membahayakan nyawa manusia? Dan ini dia nih batasan utamanya. Kita nggak bisa gitu aja naruh orang di dalam kendaraan uji coba terus berharap yang terbaik. Apalagi pas pengujiannya itu skenario terburuk. Nah, masalah kayak gini butuh solusi yang cerdas. Yap, menguji kendaraan tempur itu pekerjaan yang sangat berbahaya. Makanya, kita butuh pemeran pengganti yang canggih, sesuatu yang bisa nahan semua risikonya, tapi tetap bisa ngasih kita data yang super akurat. Coba deh bayangin bahayanya, ada guncangan hebat yang bisa bikin cedera, suhu di dalam yang panas banget, pandangan yang terbatas, dan bahkan risiko dampak ledakan. Semua ini harus diukur dengan presisi dari dalam kendaraan buat mastiin keamanannya. Jadi, solusinya kan kedengarannya gampang ya. Pakai aja manekin, sebuah objek yang bisa duduk di kursi prajurit, ngalamin semua kondisi ekstrim itu, dan ngumpulin data penting yang nggak mungkin kita dapat dengan cara lain. Tapi ternyata nggak segampang itu. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Tim peneliti ini ternyata memulai proyeknya karena manekin yang ada sebelumnya itu punya banyak banget kekurangan. Mereka sadar kalau mereka nggak bisa sekedar pakai boneka biasa. Dengerin deh kutipan dari penelitiannya ini. Masalah utamanya jelas banget. Manekin yang lama itu postur dan beratnya sama sekali nggak realistis. Kalau pemeran penggantinya aja nggak akurat, gimana datanya bisa kita percaya kan? Coba kita lihat perbedaannya. Dari yang tadinya postur dan beratnya ngaco, sekarang tujuannya adalah manekin yang ergonomis. Dari yang datanya terbatas, jadi terintegrasi penuh sama sensor. Dan yang paling penting, dari model generik jadi replika skala 1:1 prajurit TNI. Ini baru namanya upgrade. Oke, jadi gimana caranya mereka ngebangun replika yang jauh lebih baik ini? Ini bukan sekedar bikin cetakan loh. Ini tentang sains dan data yang presisi buat nyiptain pengganti yang bener-bener sempurna. Konsep kunci yang pertama itu namanya antropometri. Gampangnya, ini tuh kayak ilmu buat bikin cetak biru tubuh manusia. Para peneliti ini ngukur semuanya, buat mastiin manekinnya punya proporsi yang sama persis kayak manusia sungguhan. Yang kedua, ada ergonomi. Nah, kalau kita udah punya bentuk tubuh yang pas, kita juga harus pastiin bentuk itu bisa berinteraksi sama lingkungannya dengan benar. Dalam kasus ini, gimana caranya manekin itu duduk pas di dalam kendaraan tempur sama persis kayak prajurit aslinya. Dan ini nih yang paling krusial, datanya itu bukan dari buku teks atau rata-rata global loh, tapi benar-benar hasil pengukuran langsung dari 30 prajurit TNI. Tujuannya, ya supaya manekin ini benar-benar mewakili pengguna asli kendaraan yang lagi diuji. Prosesnya pun benar-benar sistematis. Ada 5 langkah yang jelas. Mulai dari mempelajari teori, ngerancang arsitektur, nyempurnain desain, ngebangun prototipenya, sampai akhirnya diuji dan dievaluasi. Ini pendekatan rekayasa yang teliti banget. Sejauh ini kita udah bahas soal bentuk fisiknya. Tapi apa sih yang ngebedain manekin ini dari boneka biasa? Apa yang bikin dia jadi pintar? Jawabannya ada di dalamnya. Inovasi terbesarnya itu bukan cangkang luarnya, tapi semacam sistem saraf elektronik yang ditanam di dalamnya. Jadi manekin ini bisa merasakan lingkungannya, hampir kayak manusia. Coba lihat deh rangkaian sensornya. Dia bisa ngerasain getaran, tahu posisinya gimana, ngukur suhu, deteksi suara berisik, bahkan punya sistem penglihatan internal. Setiap sensor ini dirancang buat meniru indera manusia di medan tempur. Desainnya juga pinter banget. Semua teknologi canggih ini disimpan rapi di kompartemen khusus di dalam tubuhnya. Ini bikin manekinnya jadi satu unit yang kuat, mandiri, dan siap buat pengujian lapangan yang keras sekalipun. Oke, jadi buat apa sih semua teknologi canggih ini? Yuk kita lihat misi spesifik dari manekin ini dan gimana potensinya bisa jauh melampaui medan perang. Misi utamanya spesifik banget. Jadi penumpang uji buat kendaraan tempur Anoa 2 6x6 Amphibious. Ini adalah proyek kemitraan nyata dengan PT Pindad buat ningkatin keselamatan dan kenyamanan salah satu aset pertahanan utama Indonesia. Tapi teknologinya nggak berhenti di situ aja loh. Coba bayangin potensi lainnya.
uji tabrak mobil yang lebih canggih, pengujian keselamatan kerja di pabrik, atau bahkan jadi alat bantu pelatihan medis yang super realistis. Kemungkinannya luas banget. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik. Dengan teknologi yang memungkinkan kita menciptakan replika manusia yang bisa merasakan dan melaporkan kondisi berbahaya, kira-kira pekerjaan berisiko apa lagi ya yang bisa kita revolusi? Dari pemadam kebakaran sampai penjelajahan luar angkasa, masa depan keselamatan kerja mungkin bakal kelihatan sangat berbeda.